17 tahun lalu, Januari tahun 2000, saya bangunnya dari kejadian ini pukul 5 subuh. Ada sebuah tangan menepuk pundak saya dengan lembut, lalu ada suara berkata, bangun. Saya tahu bahwa saya sadar bukan mimpi, seperti hari ini saya bisa bedakan sebagai orang yang waras, sehat walafiat. Saya tahu bahwa ini bukan mimpi maupun penglihatan. Bukan penglihatan, saya dibawa ke sana, rohnya. Saya lihat roh saya keluar, saya lihat saya keluar dari tubuh saya masih di situ, tapi ada satu penyambung, ada seperti sebuah tali, saya nggak bisa lihat, tapi ada sesuatu aura yang ke tubuh saya, yang ke roh saya itu yang tidak bisa putus dari tubuhku. Saya lihat istri saya di sebelah saya, tertidur pukul 5 setelah Old and New, setelah Happy New Year. Lalu saya dibawa ke sebuah jalan yang panjang. Saya tanya sama Tuhan, kenapa panjang? Karena kau dan tempat ini sudah dipisahkan terlalu jauh. Tapi bagi orang-orang yang dekat, tempat ini dekat. Saya berjalan panjang sekali, sebuah tempat yang untung saya tidak pergi dengan paru-paru bumi. Dalam roh saya nggak perlu oksigen, tetapi saya bisa rasakan sesak nafas sekali. Yesus berada di belakang saya, memberitahu kepada saya kanan ke kiri. Ada terang gitu, dan ada sebuah ketenangan. Saya tahu saya punya Roh Kudus, rohnya Yesus dalam diriku, aku sudah selamat. Aku tahu saya tahu saya siapa, tapi saya tahu Tuhan membawa saya ke sebuah tempat yang tidak mengenakkan. Tuhan hanya berkata, aku akan tunjukkan kamu sesuatu yang menjadi bagian daripada pemberitaanmu. Akan terjadi kebangunan rohani lewat pesan ini. Saya berjalan, singkat cerita ketemu sebuah tempat. Kalau saya cerita ini ya, please mengerti, saya akan pakai kata seperti. Karena sulit sekali menjelaskan pada kalian kalau kalian tidak pernah ke situ. Sama dengan mencoba jelaskan pada orang yang buta dari lahir apa itu warna biru. Try it, it's very hard. Jadi saya akan pakai kata seperti meskipun tidak serupa. Karena tidak ada yang saya lihat di sana, tidak ada di dunia. Saya melihat sebuah gerbang yang bergoyang, tapi gerbang itu besar sekali. Tepat sekali sebuah lagu di sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, yang sempit hidup berglori. Dan ujungnya tidak kelihatan, tapi pintunya besar dan kasar seperti seolah-olah terbuat dari kayu salib. Dan saya melihat di atas itu menjunjung tinggi sekali. Mata saya nggak mungkin lihat, karena Tuhan memberikan pada saya mata supranatural untuk bisa melihat ujungnya. Ada tulisan yang bergoyang seperti tulisan roh. Dan Roh Kudus memberi saya kemampuan untuk bisa melihat, artinya adalah the valley of torture atau lembah penyiksaan. Saya langsung tahu saya berada di mana. Saya tahu saya berada di neraka. Cuman setelah saya ngalamin ini, saya baru ngerti bedanya kerajaan maut dan lautan api. Maut, kerajaan maut, lautan api. Lalu Tuhan beritahu pada saya, bukalah pintu itu. Saya buka. Tanpa saya jamah, pintu itu buka sendiri oleh kuasa Allah. Nah setelah waktu saya buka begitu, itu kegelapan bisa keluar, menerpa dada saya. Jadi ada kegelapan itu bisa keluar. Jadi ternyata pintu itu tidak dikunci. Pintu itu menjadi gerbang keluar masuknya roh-roh jahat itu. Jadi orang, kalau manusia udah masuk ke kerajaan maut tidak bisa keluar, tapi setan bisa. Makanya Tuhan berkata di sebuah kota, bangsa, kalau kunci kerajaan sorga udah dipegang sama anak-anak Tuhan, gerbang maut tak akan menguasainya. Artinya roh jahat yang keluar dari sana tak bisa apa-apain Anda. Tapi manusia nggak bisa keluar, karena dia ada satu hukum yang tertulis dalam firman. Firman pasti akan digenapi, seiota pun tidak akan dilalui. Bos, bagi setiap orang sekali mati, lalu penghakiman, dia nggak bisa kembali. Perumpamaan Yesus juga sama kan, waktu Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya itu di neraka, dia berkata, tolong suruh Lazarus kemana? Dia berkata, ada jurang tak bisa diseberang. Manusia lain, setan belum waktunya. Ingat waktu di Gerasa, Yesus turun perahu, didatangi legion yang tadi saya sebutkan itu, kan mereka takut dan berkata, apa hubunganmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah kamu datang ke sini untuk melempar kami ke lautan api sebelum waktu? Mereka pakai bahasa, apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Tahu nggak, setan itu masih bebas. Dia hanya terikat di mana ada anak-anak Tuhan yang beroperasi. Karena kita punya kunci kerajaan sorga, apa yang kita ikat terikat di sorga, apa yang kita lepas terlepas di sorga. Setan itu bebas, setan itu merajalela sekarang. Dia cuma nggak rajalela kalau ada anak-anak raja di sekelilingnya. Pernah lihat nggak kalau ada orang Kristen, setan nggak bisa beraksi. Dunia ini nggak bisa top evilnya karena masih ada gereja Tuhan di atasnya. Meskipun semakin hari semakin jahat. Tapi kalian harus tahu dulu, setan bebas. Dia bisa keluar masuk dari gerbang itu ke lorong yang bukan lorong, sebuah jalan panjang wilderness belantara yang saya lalui. Bau sekali. Dan itu
Kegelapan bisa gerak, aneh kalau di dunia, kegelapan kalau nyalain lampu sirna. Nggak ada kegelapan bisa gerak di tengah-tengah. Ini kegelapannya menerpa dada dan perasaan pertama yang muncul, padahal saya tahu saya siapa. Tuhan beritahu sama saya bahwa saya pergi ke tempat jahanam itu bukan karena dosa saya sudah diampuni, tapi karena dosamu. Bukan untuk menebus dosamu, itu Yesus. Tapi untuk memperingatkanmu, sebagai nabi kecil tak berartinya Tuhan Yesus. Saya ke situ karena dosa Anda. Dan selama roh saya ada di kemah ini, saya akan terus beritakan. Sekalipun tidak mengenakkan. Setelah kejadian itu saya bangun. Saya sering pusing di sini. Pinggul saya sakit, pundak saya sakit. Sampai 9 bulan kemudian saya khotbah di sebuah universitas swasta di Salatiga. Waktu saya lihat orang-orang bertobat, mahasiswa ribuan orang menerima Yesus. Tahun 2000 September itu. Saya baru berangsur-angsur mendapat kekuatan baru. Sama saya diam, seperti ada hawa panas, seperti ada api membara di dada saya, dan saya semakin rapuh. Kembali ke gerbang itu. Ternyata saya berada di gerbang tempat orang mati dikirim ke situ. Setiap hari entah berapa juta. Dan ketika terbuka, baunya itu seperti bau darah, bau daging, sekali lagi saya pakai kata seperti gosong, saya tidak bisa jelaskan, bau sekali. Dan saya dengar kertakan gigi jumlahnya mungkin jutaan atau lebih. Dan semua orang dengan bahasa 1001 macam mengucapkan selalu bergantian pelin-pelan antara mereka teriak minta tolong atau menghujat Tuhan. Tapi anehnya, tak satu pun mereka bisa menyebut kata Yesus. Pernah enggak kalau ditindih orang Kristen nih, setan kan enggak mau Anda keluarkan kata itu. Ya, enggak bisa ngomong Yesus kan? Karena ada ayatnya. Ayat itu nggak bisa berubah, sama dengan gravitasi, nggak bisa diubah oleh dunia. Ayatnya gini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jadi ada satu hal yang saya temukan waktu dalam pengalaman, yaitu nama Yesus sudah cerai dari mulut dan lidah bibir mereka selama-lamanya. Forever, that name is erased from their life. Sehingga kalau mereka sebut Yesus, ya lari semua tuh roh jahat. Mereka bisa sebut macam-macam. Tuhanlah menyebut atribut Allah, yang artinya dia adalah God atau apa. Tapi mereka tidak bisa sebut nama Tuhan. Karena barang siapa berseru kepada nama Tuhan, bukan berseru kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, the right name. Di Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit, di bawah matahari yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya satu nama, Jesus. Dalam bahasa Chinese-nya Yesus. Dalam bahasa Indonesia-nya Yesus. That name. Nggak bisa diucapkan, nggak bisa diutarakan. Ternyata saya berada di pangkal gerbang. Dan ketika terbuka, ada sebuah cahaya yang keluar dari belakang saya, yang membuat saya bisa melihat siapapun yang Tuhan tunjuk. Tapi anehnya, setan-setan itu nggak bisa lihat saya. Saya dilindungi oleh urapan Allah. Nggak ada satupun orang di dalam neraka itu ada urapannya.